Udah siap-siap nih. Cas baterai, mau terbangin drone, tapi tahu sendiri lah ya, air-air ini cuaca lagi sering hujan. Jadi di luar mendung. Batal aja deh nerbangin drone-nya. Mending ngopi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Sandi Herawan. Ya, jadi ini sebenarnya bisa dilihat ya, udah siap-siap, udah ngecas baterai dan segalanya, siap-siap mau berangkat. Cuman akhir-akhir ini memang cuacanya lagi sering hujan ya, jadi di luar juga mendung banget. Jadi sepertinya ya gue nggak jadi terbang ya. Jadi karena nggak jadi terbang, kontennya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke, mungkin kalau gue hitung-hitung sudah 1 tahun ini gue menjalani hobi drone FPV. Dan dari hobi itu tentunya menghasilkan banyak cerita dan pengalaman yang gue dapatkan. Dan dari pengalaman itu tentunya dari hobi drone FPV ini bisa mempertemukan gue atau mengenalkan gue dengan orang-orang baru yang tentunya memiliki hobi yang sama, yang kita sebut aja pilot FPV. Dan dari banyaknya pilot FPV yang gue kenal, walaupun kita memiliki hobi yang sama, tapi ternyata kita memiliki motivasi yang berbeda atau alasan yang berbeda kenapa terjun ke drone FPV. Jadi setelah ngobrol-ngobrol ternyata di antara mereka ada yang terjun ke FPV karena mungkin dari sisi dari sisi hobi ya, atau dari sisi mainan ya. Jadi rata-rata dari mereka itu sebelumnya udah main RC terlebih dahulu, mungkin main RC mobil, RC aeromodeling atau pesawat, helikopter dan lain-lainnya. Dan dari mereka itu biasanya cenderung bermain di gaya bebas ya, jadi lebih ke freestyle, balapan atau lain-lain ya. Ya karena bermulainya sendiri dari hobi itu sendiri ya. Dan ada juga yang terjun ke drone FPV karena dari sisi videografi. Jadi itu mirip-mirip kayak gue ya. Gue ini terjun ke FPV karena dari sisi videografi ya, dimana awalnya tuh gue seneng bikin konten jalan-jalan ke hutan, ke alam, ke pantai, sampai ke naik gunung. Dan untuk memaksimalkan video-video yang gue buat, tentunya gue membutuhkan drone. Dan saat itu awalnya gue beli drone aerial ya, Vimy X8 mini, beli yang kecil supaya gampang dibawa-bawa. Dan baru 1 bulan pakai drone aerial, ternyata drone aerial menurut gue lumayan membosankan ya. Bukan berarti drone aerial jelek, tapi untuk gue pribadi ya ngebosenin aja nerbanginnya, kurang tantangan. Dan dari situlah gue mulai searching dan akhirnya gue menemukan drone FPV, dimana drone ini bisa terbang dan ngambil video dengan angle-angle yang fantastis lah, bisa manuver keren-keren gitu. Dan mungkin selain 2 itu tadi masih banyak lagi alasan-alasan atau motivasi-motivasi lain kenapa orang memilih terjun ke hobi drone FPV ini. Oh ya, sedikit flashback, masih inget gak gue tuh pernah bikin konten yang berjudul Pilot Drone Tukang Ngintip. Sebenarnya isinya bukan tentang gua ngintip pakai drone FPV ya, tapi isi video sebenarnya yaitu gua lagi ngetes drone gua saat itu Pavo 20 yang baru gua selesai setting, gua tes terbang di sebuah taman. Tapi saat gua melakukan penerbangan itu, ya gua disamperin satpam atau mungkin penjaga tamannya, gua ditegur, dilarang nerbangin drone di situ. Alasannya katanya dia takut gue menggunakan drone itu buat ngintip ya, padahal gue saat itu bilang ya saya lagi ngevideoin bikin video-video tentang taman ini untuk diupload di media sosial ya, supaya syukur-syukur bisa mempromosikan tamannya juga ya.
Tapi setelah ngobrol-ngobrol, gue menjelaskan, ya akhirnya gue diizinkan terbang. Dan setelah selesai terbang, gue pun sebenarnya melanjutkan obrolan tentang ya tegurannya dia tadi. Ya, jadi si satpam itu khawatir, dia bilangnya gini, soalnya saya pernah lihat di internet, di apa ya, mungkin di YouTube atau di TikTok ya, saya pernah lihat drone dipakai buat ngintip, bahkan ada drone yang dipakai buat ngebom. Wow, dari situ gue sedikit mikir ya, oh ternyata drone yang selama ini gue tahu untuk kegiatan positif, untuk berkarya, untuk membuat video yang bagus-bagus, ternyata ada juga ya di luar sana orang-orang atau oknum-oknum yang menggunakan drone untuk hal negatif. Yang akhirnya setelah itu gue cari tahu, gue mulai searching lagi, dan dari situ gue menemukan sebuah artikel yang berjudul drone kamikaze, di mana drone ini digunakan dalam peperangan. Sebenarnya drone yang digunakan dalam peperangan ini banyak banget jenis dan bentuknya ya. Tapi karena kita atau gue sendiri lagi hobinya drone FPV nih, jadi kita bahas yang deket-deket aja dengan kita, yaitu drone FPV yang digunakan untuk kamikaze sendiri atau untuk perang ya, untuk melakukan pengeboman. Sebenarnya drone yang digunakan dalam peperangan ini jenisnya bermacam-macam ya, bentuknya pun bermacam-macam, dan fungsinya ada yang buat ya seperti tadi melakukan pengeboman, ada yang untuk pengintaian, bahkan di drone militer pun ada yang untuk, bukan drone militer ya, tapi drone apa sih, kayak drone tim SAR gitu, ada yang untuk mencari orang hilang atau memantau apa di gunung gitu ya. Tapi gue di sini bakal bahas lebih spesifik aja, yang lebih deket dengan gue, karena saat ini gue lagi senengnya main drone FPV ini, drone kayak gini. Jadi yang gue bahas ini adalah drone kamikaze atau drone perang yang digunakan untuk ngebom, tapi tipenya sama kayak gini nih, yang sering kita terbang ini nih, drone FPV kayak gini. Плюс. Мій позивний Дарвін. In Ukraine's struggle for survival emerges a new species of soldier, part human, part killer drone. His body is in a concrete bunker, but his mind, thanks to those goggles, is flying free, searching for something to destroy. Ну, ти дійсно почуваєш себе птахом. В кінці взривається. Ну, це ж просто неймовірно. The drones, called FPVs, first-person view, are deployed on suicide runs to devastating effect. It's a high-risk mission. The pilots are the hunters. Ya, mungkin penggunaan drone FPV kayak gini dalam peperangan di Rusia dan Ukraina alasannya karena untuk merakit drone ini sendiri atau untuk membuatnya itu lumayan mudah ya. Bahkan gua sendiri yang sama sekali buta tentang perakitan drone FPV, cuman bermodalkan lihat tutorial di YouTube dan sedikit searching di internet, ya akhirnya gue pun bisa merakit drone ini sendirian. Jadi mungkin salah satu pertimbangannya itu, pertama dibuatnya cukup mudah, kemudian part-partnya pun gampang didapat, dan harganya pun ya kalau untuk urusan kayak gitu ya harganya menurut gue terbilang ini ya cukup rendah ya, apalagi barang-barangnya, part-partnya tersedia di mana aja, apalagi kalau nyari-nyari di toko-toko online atau di internet, dan tentunya barangnya sendiri ini dipasarkan legal. Jadi sangat mudah banget didapat, sehingga pastinya untuk membuat drone seperti ini bisa memotong anggaran, memotong waktu. Jadi lebih cepat dibuat dan lebih murah biayanya. Ya, tentunya membuat drone FPV seperti ini lebih murah biayanya ya jika dibandingkan dengan drone-drone canggih yang seperti kita lihat di film-film ya, milik
pasukan Amerika itu kan drone-nya canggih-canggih banget. Dan untuk membuat kayak gini pastinya biayanya lebih murah ya dibanding membuat drone-drone seperti itu. Seperti yang gue bilang tadi, drone yang digunakan di perang Rusia dan Ukraina itu adalah drone yang sama. Tipenya sama ya, yang seperti gue pegang ini. Bukan sama dari merek ini ya, tapi ya modelannya sama, bentukannya seperti drone yang gue pegang ini. Dan dari video-video yang gue lihat, dari mulai part-partnya, FC-nya, ISC-nya, VTX-nya, kamera dan lain-lain itu benar-benar sama seperti yang sering kita pakai. Namun kebanyakan drone yang dipakai di peperangan tersebut rata-rata drone berukuran yang lebih besar dari ini ya. Kalau ini kan ukurannya hanya 5 inch. Rata-rata yang dipakai kemungkinan sekitar 7 inch atau 10 inch mungkin ya. Ya mungkin gitu ya, range-nya antara 7 inch sampai 10 inch. Ya mungkin mereka menggunakan drone-drone berukuran besar karena ya seperti yang kita tahu ya, drone berukuran besar itu kelebihannya ya dia bisa mengangkat baterai yang lebih besar, yang alhasil dia bisa terbang lebih lama. Dan tentunya drone berukuran besar itu punya kemampuan mengangkat bobot lebih besar. Nah, jadi pakai drone yang bertenaga gede gitu bisa ngangkat bobot besar. Nah, bisa lah ditambahin, diikat bom di drone-nya. 92nd Brigade owns it now. So sensitive its location, they won't even tell us where we are on the map. Darwin's first flight of the day gives us a better sense of our location. Ya nggak heran sih, karena drone-drone berukuran besar itu memang cenderung didesain untuk mengangkat bobot yang lebih besar. Ya dengan, kalau ini kan 5 inch ya. Kalau drone-drone yang ukuran lebih besar dari ini 7 inch bahkan sampai 10 inch itu punya kemampuan mengangkat bobot lebih besar. Misalkan dia bisa mengangkat baterai yang lebih besar sehingga ya punya kemampuan terbang lebih lama. Dan tentunya karena drone ini bisa mengangkat beban lebih berat, jadi ya drone ini bisa dimanfaatkan untuk mengangkat senjata atau bahan peledak. Nah, jadi ya sistemnya mereka ikat senjata atau bahan peledak itu di drone-nya untuk kemudian mereka terbangkan sampai menemukan target dan drone-nya langsung ditabrakkan ke targetnya dan boom. Ya mungkin itu alasannya ya kenapa disebut drone kamikaze. Ya tahu sendirilah arti kamikaze itu apa. Dan ledakan yang dihasilkan drone kamikaze sendiri itu nggak main-main ya. Dia itu bukan hanya ditargetkan untuk membobol pertahanan atau untuk menembus bangunan, tapi ledakan dari drone kamikaze itu yang gue lihat di video-video itu bahkan bisa melumpuhkan sebuah tank ya. Yang kita kenal sebuah tank itu ya kendaraan perang yang paling kuat ya, yang bahkan sulit banget ditembus oleh peluru. Dex, сідай! What happened? We have hit the target. Еще раз? Gazelle, it's like a bus. It's been a long day. We started at 3 a.m. Now it's 6:30 p.m. Ya, ternyata sangat mengerikan banget ya drone yang selama ini kita kenal itu untuk memproduksi video-video atau mungkin teman-teman lain untuk lomba freestyle atau untuk kejuaraan balap. Ya, pokoknya drone yang selama ini kita kenal untuk melakukan hal kegiatan-kegiatan positif ya, ternyata ada juga yang menggunakan drone seperti ini untuk menjadi senjata yang mematikan ya. Ya semoga di negara kita ini tidak akan pernah terjadi hal-hal seperti itu ya, dan semoga
dimanapun berada perang ini cepat berakhir ya, karena pastinya kita pengen hidup tenang-tenang aja, damai-damai aja, dan happy-happy aja gitu ya. Perang itu benar-benar gak asik coy. Tapi walaupun begitu ya balik lagi ya, drone FPV ini hanyalah alat. Jadi ya namanya sebuah alat itu output yang dihasilkan ya tergantung dari siapa yang menggunakannya. Ya seperti ada pepatah yang pernah gue denger, yaitu pisau jika di tangan seorang chef atau ahli masak ya dia akan menghasilkan masakan-masakan yang baik dan enak. Tapi jika pisau itu di tangan seorang pembunuh, ya kita tahu lah ya. Jadi mungkin sampai sini dulu aja videonya ya. Gua sarankan buat teman-teman yang hobi FPV, pergunakanlah hobi kalian ini atau drone kalian ini untuk hal-hal positif. Semoga hobi kita ini bisa bermanfaat dan bisa membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Jadi ya sampai sini dulu aja videonya. Terima kasih, ini dari awal cerita gue pertama kali ngedrone, udah berapa lama gue ngedrone, jadi ngelantur ya sampai ke situ ya. Paling abis ini gue harus nyari footage-nya nih buat mendukung video gue. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kalimat yang kurang berkenan. Gue Sandi Herawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.